Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian subuh kita hari ini sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat 61, 62 hingga 64. Ayat-ayatnya telah kita baca bersama tadi. Secara umum Nabi Nuh ini masih seputar Nabi Nuh alaihissalam sebagai Abul Basharits Tsani, bapak manusia kedua. Semua nabi itu menyeru kepada tauhid untuk mengesahkan Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana, perkataan yang utama yang aku pernah sampaikan, aku perjuangkan termasuk para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi para nabi itu menyerukan kepada Allah yang ahad, yang somad, yang tidak ada sekutu baginya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Cuma syariatnya berbeda ya. Nabi Nuh adalah nabi yang kedua diutus oleh Allah, diturunkan ke dunia, ke muka bumi ini. Termasuk nabi pertama yang mendapat julukan ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menarik lagi Nabi Nuh. Jadi kalau secara sosiologis umatnya Nabi Nuh itu adalah menyembah berhala ya. Jadi termasuk kaum paganisme. Berhala-berhala yang disembah seperti Waddan ya, Ya'uqah, Ya'uthah, wa Nasra ya. Ada nama itu sebetulnya nama-nama orang-orang soleh pada waktu itu. Kemudian dipersonifikasi, dibuat patung-patung untuk disembah. Seperti halnya orang-orang kufar Quraisy itu menyembah Lata, Manata, Uzza dan Hubal, itu yang besar-besar. Sebetulnya di sekitar Ka'bah itu banyak sekali patung-patung yang kecil-kecil itu. Satu yang sering disebut dalam kitab tarikh itu adalah Isaf dan Na'ilah. Tempat lokasi ditemukannya kembali sumur Zam-Zam itu di antara dua patung Isaf dan Na'ilah, itu juga disembah. Dan di situ ada kumpulan semut hitam dan ada apa namanya, kumpulan, ada burung gagak mencolok di situ, hinggap situ. Kemudian diperintahkan dalam sebuah mimpi yang dialami oleh Hashim ya, bin Abdi Manaf, kakek Nabi itu, untuk menggali kembali lokasi itu. Itu ciri-cirinya di situ. Kemudian ditemukanlah air Zam-Zam itu yang sudah ratusan tahun tertimbun. Nah, masyarakat Quraisy ini adalah termasuk kaum pagan menyembah berhala-berhala. Kemudian ketika Fatih Mekah, berhala yang kecil-kecil itu di sekitar Mekah dituding oleh Nabi dengan diucapkan qad ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Secara misterius patung-patung yang kecil itu berguguran, bergelimpangan. Ini mukjizat ya. Nabi punya kekuatan tenaga dalam. Kalau dalam dunia persilatan tuh ada namanya King-Kang, Ewi-Kang dan Luwi-Kang. Tenaga dalam, tenaga luar dan tenaga rohani. Nabi punya tenaga semuanya itu. Allahu Akbar. Alhamdu fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kemudian begini, tadi menarik, putra Nabi Nuh itu yang naik ke atas perahunya adalah ada Ham, Sam, Yafut. Minggu yang lalu kita terangkan Ham ini melahirkan, Sam melahirkan bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi. Kemudian itu Sam ya. Kalau Ham melahirkan bangsa Hind, Sin, termasuk bangsa Afrika berkulit hitam itu, termasuk Habasyah, Ethiopia dan Sudan ya, termasuk Nubia di Sudan Selatan. Kemudian yang terakhir Yafith melahirkan bangsa Turki, bangsa Barbar, termasuk bangsa Kipti, termasuk Ya'juj Ma'juj yang nanti akan muncul sebelum hari kiamat tiba dan akan didoakan kecelakaan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu ciri-ciri kiamat besar, nanti munculnya Ya'juj Ma'juj. Termasuk Nabi Isa turun lagi ke dunia, tapi bukan untuk menyebarkan Injil. Nabi Isa datang kedua kali menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu Rasulullah mengatakan, "Sayanzilu Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin ala millatihi." Akan turun Isa alaihissalam kedua kali ke dunia ini untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi dalam ilmu bangsa-bangsa, kita pernah buka itu ensiklopedia Britannica dan Americana itu. Di dunia ini ada ras-ras utama, Pak. Ada ras Kaukasoid, Negroid, Mongoloid dengan ciri khas masing-masing. Contohnya, Negroid itu Afrika diberi kulit namanya pigmen. Pigmen itu melanin ya, bukan melamin. Melan itu pewarna kulit, Pak. Orang Afrika dikasih warna negro, itu memang dari sononya ya. Dan mesti digosok dengan sabun berkali tidak bisa putih. Itu memang dari sononya. Kemudian ciri-ciri lainnya fisiknya rambut spiral, kuat, fisiknya kuat. Kemudian ada lagi Mongoloid, Mongoloid ras Mongol. Mongol itu seperti Cina, Jepang, Korea, Vietnam ya, Thailand itu Mongoloid. Nah, Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 22, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin." Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Wahtilafu alsinatikum, dan berlainan bahasa-bahasamu itu. Bahasa di dunia itu banyak sekali. Jadi itu erat hubungannya dengan sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Kemudian metode dakwah ini penting kita ketahui. Setiap nabi itu ditugaskan kepada satu umat, satu kaum. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Metode dakwah setiap nabi itu doanya akan tembus, Pak. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun ya. Fa ini qad khaba'atu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi doanya dikabulkan Allah. Cespleng seorang nabi kalau berdoa. Itu bagian dari mukjizat. Kemudian begini, metode dakwah itu Nabi sangat bijaksana dalam menyampaikan pesan dakwah. Ingat bahwa setiap nabi itu berdakwah ya, bertabligh. Makanya dakwah tabligh ini profesi mulia, profesi para nabi. Tidak ada pangkat di dunia ini yang lebih tinggi dari pangkat kenabian. Tidak ada kemuliaan di dunia yang lebih mulia daripada kemuliaan seorang nabi. Seorang nabi yang jelas dari makanannya, minumannya, tutur katanya, perbuatannya terpelihara dari barang-barang syubhat dan haram. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Rasul dalam metode dakwah itu, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dalam menyampaikan ajaran Islam itu. Jangan ditakut-takuti, buatlah manusia menjadi gembira, jangan dibuat sedih, jangan dibuat lari. Ini metode dakwah. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal waktu ke Yaman. Dengan ucapan bismillah wa billah wa fillah wa ala millati Rasulillah. Dilepas dengan ucapan itu, subhanallah. Ini penting kita selami. Kemudian metode dakwah ini perlu kita kuasai, karena untuk menaklukkan suatu masyarakat ya, kita harus menguasai namanya sosiologi, antropologi. Jadi harus bijaksana Nabi. Nabi sangat bijaksana dalam menyampaikan dakwah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu saat dia bertanya, Rasulullah, ayu amalin yudkhilunil jannata? Qala amantu billah tsumma istaqim. Dan Nabi punya kemampuan bisa membaca jalan pikiran orang. Ini keistimewaan Nabi itu. Kalau yang datang seorang badui lain lagi pertanyaannya. Ayu amalin yudkhilunil jannah? Qala, berkatalah dengan benar, berkatalah yang jujur itu. Ini sahabat Abu Hurairah bertanya, ayu amalin yudkhilunil jannah? Qala amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah kamu dengan amal-amal soleh. Jadi amal soleh ini yang luar biasa. Dengan amal soleh bisa mengantarkan seorang menuju Jannatul Naim. Ketika orang badui itu bertanya, bahkan minta duit ya, sampai dipegang kerahnya Nabi itu. Umar melihat sangat marah. Umar, jangan ya Rasulullah, saya selesaikan orang ini. Jangan, hai Umar. Orang badui ini ibarat onta yang lepas. Kalau onta lepas, jangan kamu ambilkan tongkat, dia akan lari. Kasih dia rumput, akan mendekat. Lalu orang badui tadi pulang dikasih duit dan dikasih sekawanan kambing di antara dua banyak sekali. Dari pulang ke kaumnya dia berteriak, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan idza yu'ti syai'an lam yakhshal faqah. Muhammad Rasulullah itu kalau ngasih sesuatu dia tidak takut jatuh miskin. Ini luar biasa. Ini metode dakwah. Jadi dakwah itu keluar duit, bukan cari duit. Itu luar biasa, Pak. Ini yang perlu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua, orang bagi yang hidup maupun yang sudah wafat.
Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki, dan aqulu ma tasma'una. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dakwah itu harus mengeluarkan. Baik kan, dakwah ngajak-ngajak milih. Makin mengeluarkan.